Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1666 Legenda Turun 1. Semua orang terkejut dengan adegan ini, bahkan lebih dari saat Lin Yun membunuh seorang Saint Lord. Mereka bisa merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan tidak percaya ini nyata. Leluhur Dewa Nether adalah monster tua, seorang Great Saint tingkat atas yang pernah bertarung dengan Saint Pedang Bercahaya di domain Tandus kuno. Dia bertarung dengan Saint Pedang Bercahaya untuk memperebutkan posisi penguasa domain Tandus kuno 1000 tahun yang lalu. Sulit untuk membuat karya yang bagus ketika dicuri dari. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan bumi, dan ada desas-desus bahwa dia telah meninggal, jadi semua orang terkejut melihat dia masih hidup. Dia telah menunggu dengan sabar selama 1 milenium untuk mendapatkan kesempatan untuk berurusan dengan Saint Pedang Bercahaya, dan telah bergandengan tangan dengan Tian Xuanzi untuk mencoba mengambil nyawa Saint Pedang Bercahaya. Pada akhirnya, dia menunggu 1000 tahun untuk hanya dibunuh oleh Lin Yun dengan tamparan saat dia muncul dan mengungkapkan kesombongannya. Asal-usul sucinya turun dari langit, tampak seperti fenomena keberuntungan yang menyelimuti radius 100.000 mil. Begitu saja, sepetapa agung yang legendaris dibunuh oleh seorang junior. Banyak orang mengulurkan tangan dan menangkap beberapa sumber sage yang jatuh dengan tubuh gemetar. Ketika asal-usul suci jatuh ke telapak tangan mereka, mereka merasakan hawa dingin mengalir di duri mereka dan dengan cepat melemparkan asal-usul suci itu, yang sebanding dengan pil suci. Semua wajah mereka menjadi pucat, dengan kaki gemetar. Mereka menyadari bahwa leluhur Dewa Nether benar-benar telah meninggal. Astaga! Apa yang terjadi? Leluhur Dewa Nether meninggal begitu saja. Kepala paviliun pedang surgawi, Chen Yu, tercengang sambil berdiri di samping Mu Xuankong. Lembah Guru, tahukah Anda apa harta karun itu? Sepertinya cocok dengan deskripsi harta karun legendaris itu. Mata Master Sekte-Sekte Catatan Surgawi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia memiliki spekulasi tentang kain yang melilit Lin Yun, tapi spekulasi itu membuatnya bingung. Seharusnya itu adalah harta karun legendaris itu. Selain harta karun itu, aku tidak bisa membayangkan hal lain di dunia ini yang bisa mengeluarkan kekuatan ini, belum lagi dia juga memiliki payung matahari bulan naga biru. Kepala lembah-lembah yang dalam menjawab beberapa saat kemudian. Apa yang mereka bicarakan? Chen Yu bertanya. Itu adalah kain suci langit, kain pertempuran penguasa gerbang naga di zaman kuno. Dewa leluhur naga biru dikatakan telah memalsukan kain suci langit. Pemilik sebelumnya dari kain itu adalah Raja Naga Biru, yang berada di alam Kaisar Puncak. Tapi kain suci langit telah menghilang di alam Kunlun selama 100.000 tahun. Mata Mu Xuankong dipenuhi dengan ketidakpercayaan sambil menatap Lin Yun. Chen Yu tertegun sejenak setelah mendengar itu dan pupil matanya melebar karena terkejut saat dia mengangkat kepalanya. Harta karun tertinggi dari gerbang naga yang telah hilang selama 100.000 tahun sekarang muncul di Lin Yun. Ini akan mengguncang seluruh alam Kunlun. Kain suci langit. Tian Xuanzi, yang nyaris tidak bisa menahan serangan Saint Pedang Bercahaya, bingung sejenak saat dia mengangkat kepalanya sebelum pupil matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Semua rencananya hancur karena kain suci firmamen itu. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia akan mati sekarang. Dia bisa merasakan vitalitasnya mengalir keluar dari tubuhnya dengan hati yang dipenuhi keputusasaan. Bahkan jika dia memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri, dia tidak bisa melakukannya karena dia akan kehilangan nyawanya jika dia santai. Tetapi jika dia tidak melepaskannya, cepat atau lambat dia akan tetap mati dengan vitalitasnya yang mengalir keluar. Setelah membunuh leluhur Dewa Nether dengan sebuah tamparan, Lin Yun turun ke tanah dan terengah-engah. Dia mungkin terlihat dengan mudah membunuh leluhur Dewa Nether, tapi semua energi mentalnya terkuras, dan dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan kain suci langit telah menurun secara signifikan setelah serangan itu. Tidak mudah baginya untuk menggunakan firmamen Saint Cloud karena dia belum menerima pengakuannya. Jika dia tahu bahwa kekuatannya begitu besar, dia pasti sudah menggunakannya untuk membunuh Tian Xuanzi sebelumnya. Itu adalah kartu truf pamungkasnya, tapi sekarang dia harus meninggalkan Sekte Pedang setelah menggunakannya. Jika dia terus tinggal di Sekte Pedang, dia hanya akan membawa masalah tak berujung pada sekte tersebut. Kemudian lagi, ini juga karena Lin Yun tidak menyangka kain suci langit begitu kuat. Tapi paling tidak, dia berhasil membantu tuannya.
Siapa yang bisa membayangkan bahwa Tian Xuanzi akan memiliki petapa agung lain yang tersembunyi di lengan bajunya? Berdasarkan aura yang dipancarkan oleh petapa agung, kultivasinya lebih menakutkan daripada Tian Xuanzi. Layak untuk membantu tuannya melalui cobaan ini. Ayo pergi dan bantu tuan. Lin Yun terengah-engah sejenak. Karena dia masih bisa menggunakan kain suci langit, dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Tian Xuanzi. Dia bisa merasakan bahwa kendalinya atas firmamen Sein Cloud perlahan-lahan menghilang, dan langit biru Sein Seal berkedip-kedip di dalam tubuhnya. Tiba-tiba, cahaya Sein pedang bercahaya meredup, dan kelopak bunga prem berterbangan dari tubuhnya. Wajah Sein pedang bercahaya juga berangsur-angsur menjadi lebih muda, dan tidak butuh waktu lama bagi Sein pedang bercahaya untuk menjadi pemuda yang elegan. Apa yang terjadi? Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Sein pedang bercahaya dengan firasat buruk. Apakah tuannya berhasil membuat terobosan? Tapi itu tidak masuk akal. Jika tuannya bisa mencapai alam kaisar dengan membunuh Tian Xuanzi, tuannya pasti sudah lama menjadi kaisar. Tuannya memiliki pikiran yang luas. Tuannya tidak hanya berambisi untuk menjadi seorang kaisar dan mengejar 9 kaisar, tapi dia bahkan berambisi untuk melampaui mereka. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Lin Yun mengetahuinya dengan baik karena begitulah yang diajarkan oleh gurunya. Mhm. Tian Xuanzi tertegun sejenak sebelum dia bersukacita. Dia langsung tahu apa yang terjadi dan tidak bisa menahan tawa dengan keras. Apakah waktuku sudah habis sekarang? Mata Sein pedang bercahaya menjadi pahit karena waktunya lebih pendek dari yang dia bayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa dia punya waktu setidaknya 1 jam. Sein pedang bercahaya, sepertinya waktuku belum berakhir. Hahaha. Tian Xuanzi tertawa dan menjentikkan jarinya untuk menjatuhkan pedang itu sebelum mendorong telapak tangan. Ini mengubah wajah Sein pedang bercahaya, dan dia dengan cepat membalikkan pedang untuk memblokir telapak tangan ini. Jika di masa lalu, 1 pedang dari Sein pedang bercahaya sudah cukup untuk membuat Tian Xuanzi terbang menjauh. Tapi sekarang, dia hanya berhasil memblokir telapak tangan Tian Xuanzi. Hahaha. Jadi itu masalahnya. Tian Xuanzi bersukacita, dan auranya meledak sekali lagi. Saat keduanya bertarung, keunggulan Sein pedang bercahaya atas Tian Xuanzi dibatalkan. Aura pedang Sein pedang bercahaya semakin lemah saat dia bertarung, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk ditekan oleh Tian Xuanzi. Apa yang terjadi? Wajah ketiga master sekte-sekte yang kuat itu berubah saat mereka berbalik untuk melihat Mu Xuankong. Mereka ingin membantu, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh Sein Sovereign seperti mereka dalam pertempuran antara petapa agung. Jika aku benar, umur paman bela diri Radiant telah dipertahankan oleh urat nadi orang suci yang tak terhitung jumlahnya dari sekte pedangku. Tapi karena dia telah pergi dari tempat tinggalnya terlalu lama, hidupnya akan segera berakhir. Dia harus segera kembali ke sekte pedang. Kata Mu Xuankong. Bab 1667 Legenda Turun 2. Tepat saat mereka berbicara, Sein pedang bercahaya memuntahkan seteguk darah sebelum dia dikirim terbang oleh Tian Xuanzi. Radiant, kamu masih tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Tian Xuanzi tersenyum. Senyumnya terlihat lembut, tetapi pupil matanya dipenuhi dengan kedinginan dan ketidakpedulian. Saat Sein pedang bercahaya memuntahkan 3 suap darah, dia jatuh berlutut. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia tidak berdaya untuk menghentikan Tian Xuanzi mendekat. Tepat ketika Tian Xuanzi hendak mendaratkan serangan pada Sein pedang bercahaya, sesosok tubuh terbang dengan 3.000 bola cahaya di sekelilingnya. Dia secara alami adalah Lin Yun. Melihat kedatangan Lin Yun, cahaya dingin melintas di pupil Tian Xuanzi. Dia melangkah maju dan melepaskan auranya sebagai petapa agung. Mengedarkan Profound Sky Cannon miliknya, langit berbintang yang sangat besar muncul di belakangnya, dan sebuah telapak tangan yang menakutkan mendarat di atas Lin Yun. Tapi sebelum telapak tangan itu bisa mendekat, 3.000 bola cahaya di sekitar Lin Yun meleleh, dan fluktuasi menyapu mereka. Lin Yun tidak terluka, menghadapi serangan Tian Xuanzi. Ketika dia mengangkat kepalanya, pupil mata Lin Yun dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mendorong telapak tangan kanannya ke depan, mati. Saat 3.000 bola cahaya berfluktuasi, mereka menerangi langit dan menghancurkan berbagai fenomena yang dipanggil oleh Tian Xuanzi. 3.000 bola cahaya itu mengandung dao yang berbeda. Semua energi besar itu mengalir ke tubuh Lin Yun. Ketika dia mendorong telapak tangannya ke depan, sebuah tangan besar yang ditutupi dengan berbagai tulisan suci terbentuk. Sebelum Tian Xuanzi bisa menanggapi, cahaya suci yang dia keluarkan dihancurkan oleh telapak tangan ini, dan tidak ada serangannya yang bisa menghalangi telapak tangan untuk turun. Kain suci langit.
Mata Tian Xuanzi dipenuhi dengan kebencian dan keengganan, tetapi dia masih mengambil telapak tangan ini secara langsung. Saat tulang-tulangnya hancur, Tian Xuanzi terbang kembali, darahnya menetes. Sosok Lin Yun bergoyang, dan dia bisa merasakan seluruh dunia berputar seolah ada kekuatan yang ingin mencabik-cabik jiwanya. Tapi dia bertahan dengan tekadnya yang kuat dan melayang ke langit. Saat 3000 bola cahaya memasuki tubuhnya, rambut Lin Yun berkibar, dan dia langsung menyusul Tian Xuanzi. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mengangkat telapak tangannya dan menyerang Tian Xuanzi. Yang terakhir hampir tidak bisa menangkis beberapa serangan sebelum menerima pukulan sepihak dari Lin Yun. Dia adalah seorang petapa agung, tapi dia tidak berdaya di hadapan Lin Yun. Harta karun apa itu? Itu masih begitu kuat setelah membunuh leluhur Dewa Nether. Tapi kekuatan kain itu sepertinya menurun. Aku khawatir Lin Yun tidak akan bisa bertahan lama. Dia hanya bertahan dengan kemauan keras. Orang itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk tuannya. Tidak peduli apa, seluruh domain tandus kuno dan alam Kunlun akan terguncang oleh apa yang terjadi di sini. Rahang semua orang terbuka lebar karena terkejut dengan pemandangan ini, dan mereka semua terintimidasi oleh kekuatan yang ditunjukkan Lin Yun. Tapi Tian Xuanzi acuh tak acuh, membiarkan serangan Lin Yun mendarat padanya. Ketika Lin Yun tidak bisa membunuhnya dengan telapak tangan pertama, dia tahu dia tidak akan mati. Untuk itu dengan mudah membunuh sepetapa agung, sungguh harta yang luar biasa. Jika itu mendarat padaku lebih dulu, hasil saya tidak akan lebih baik dari kambing tua itu. Tian Xuanzi tetap tenang meskipun darah menetes dari bibirnya. Pupil matanya berkobar-kobar ketika dia melihat kain suci langit. Saya harus berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa menyingkirkan kambing tua itu dengan mudah. Tidak hanya kambing tua itu, sekarang, Radiant, dan kamu juga akan mati. Setelah hari ini, tidak akan ada yang bisa menandingi saya di domain tandus kuno. Bajingan kau. Tatapan Lin Yun dingin, matanya menjadi merah, dan dia melayangkan pukulan. Ketika cahaya menyinari kain suci langit dan 3000 bola cahaya akan terbang keluar, pupil Tian Xuanzi bersinar dengan dingin, dan dia meraih tinju Lin Yun. Pembalikan kanon langit universal yang mendalam. Dengan satu putaran, Lin Yun berbalik bersama dengan langit dan bumi. 3000 bola cahaya yang akan terbang keluar dari tubuhnya secara paksa dikirim kembali. Seperti yang saya harapkan, kamu belum menerima pengakuan dari kain suci langit. Kau mendekati kematian dengan berani mengekspos harta ini saat kau baru saja berada di alam nadi naga. Aku tidak bisa memahami hubungan yang dalam antara kamu dan tuanmu. Tian Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri. Sambil menggelengkan kepalanya, 5 roda surgawi muncul di tangannya yang lain, dengan 5 bintang membumbung tinggi ke langit, memancarkan fluktuasi yang menakutkan. Tidak. Wajah Sein Pedang bercahaya berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Dia ingin membantu, tapi dia jatuh kembali setelah mengambil 2 langkah ke depan dan memuntahkan seteguk darah. Wajah Lin Yun juga berubah karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa membebaskan diri, tidak peduli bagaimana dia berjuang. Segel langit biru Sein di dalam tubuhnya perlahan-lahan menjadi redup. Segel itu adalah kendalinya atas kain suci firmamen, dan segel itu bertahan lebih pendek dari yang dia bayangkan. Itu menjadi tidak stabil setelah membunuh leluhur Dewa Nether. Sungguh mengesankan apa yang kamu miliki di sana. Tian Xuanzi berkata sebelum mengerahkan begitu banyak kekuatan di tangan kanannya sehingga bahkan ruang angkasa pun terdistorsi, membuat Lin Yun kesakitan. Pada saat yang sama, pusaran hitam di telapak tangannya membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Tian Xuanzi terlalu menakutkan. Dia juga terlalu tenang. Bahkan setelah dia membalikkan keadaan, dia masih ingin mengakhiri Lin Yun dengan menggunakan serangan terkuatnya. Ini memastikan dia akan membunuh Lin Yun bahkan jika yang terakhir memakai kain suci langit. Tian Xuanzi, aku sendiri yang akan mengambil nyawamu jika aku tidak mati hari ini. Lin Yun berkata dengan gigi terkatup sambil memelototi Tian Xuanzi. Oh. Tian Xuanzi menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi sayang sekali kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Saya tidak pernah terlalu percaya diri, sama seperti bagaimana saya memastikan Jian Jingtian tidak akan tumbuh dewasa 2 dekade lalu. Hal yang sama juga terjadi hari ini, tapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan lebih merepotkan daripada yang saya bayangkan. Pedang kubah surgawi, tulang naga biru, payung matahari bulan naga biru, dan kain suci langit. Aku penasaran dengan kartu truf apa lagi yang tersisa. Pusaran hitam akhirnya memadat di tangan Tian Xuanzi, terkonsentrasi menjadi bola hitam kecil.
Bola hitam itu mengeluarkan perasaan bahwa ia bisa melahap segala sesuatu di dunia, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan sehingga tidak ada yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi ketika meledak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, dan aku akan memberimu kematian. Tian Xuanzi meraung dan mendorong tangan kirinya ke depan. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah karena dia menemukan bahwa tangan kirinya tidak bisa bergerak tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Lin Yun jelas berada tepat di depan matanya, tapi dia tidak bisa melepaskan serangannya. Ini langsung membuat wajah Tian Xuanzi berubah drastis. Ketika dunia yang terbalik dipulihkan, Lin Yun akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Tian Xuanzi dan terbang menjauh. Siapa itu? Bajingan mana yang menyebabkan semua ini terjadi? Keluarkan pantatmu. Tian Xuanzi meraung. Semua rencananya akan segera terlaksana, tapi terhenti di langkah terakhir. Siapapun bisa membayangkan betapa marahnya Tian Xuanzi sekarang. Novel ini tersedia di saat dia melepaskan auranya dan bahkan mulai melihat sekeliling, sebuah suara bergema, "Ini aku, Yu Qingfeng." Ketika Tian Xuanzi menoleh untuk melihat ke arah suara itu berasal, dia melihat seseorang duduk di samping Sein pedang bercahaya. Setelah dia muncul, kelopak bunga plum yang terbang keluar dari tubuh Sein pedang bercahaya dihentikan, dan wajah pucatnya juga sedikit pulih. Waktu sepertinya telah berhenti, dan vitalitasnya telah berhenti mengalir keluar dari tubuhnya. Sein pedang bercahaya dan Kaisar pedang bertukar pandang dengan senyuman, tapi pemandangan ini mengubah wajah Tian Xuanzi. Ini karena orang ini adalah pendekar pedang terkuat di dunia, Kaisar pedang Yu Qingfeng. Dia langsung merasakan seember air mengalir ke atasnya saat hatinya jatuh ke dalam jurang. Bahkan kesombongan yang dia miliki sebelumnya menghilang dan digantikan dengan rasa takut bersama dengan gumpalan kecanggungan. Bibirnya bergerak-gerak, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri dengan canggung di sana dengan sebuah bola hitam di tangannya. Bab 1668 Tirai Jatuh. Tian Xuanzi merasa sangat canggung, sementara para penonton tertegun sejenak sebelum mereka gempar. Bagaimanapun, Kaisar pedang Yu Qingfeng adalah orang yang melegenda, pendekar pedang terkuat di alam Kunlun. Ada desas-desus bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Dewa Pedang dan telah mengakhiri era kegelapan dengan 8 kaisar lainnya 3000 tahun yang lalu. Semua orang di alam Kunlun tumbuh dengan mendengar legenda 9 kaisar. Dari 9 kaisar, Kaisar Selatan mungkin yang terkuat, tetapi Kaisar Pedang memiliki popularitas tertinggi. Bukan hanya karena statusnya sebagai pendekar pedang terkuat, tetapi karakteristiknya yang seorang diri membuatnya menjadi legenda di hati banyak orang. Di hati para pendekar pedang, keberadaannya sebanding dengan para dewa. Era naga ilahi adalah tempat di mana semua orang mengejar impian mereka, dan Yu Qingfeng adalah impian semua pendekar pedang. Siapa yang tidak ingin menjadi ahli yang tak tertandingi seperti Kaisar Pedang? Beberapa saat kemudian, Tian Xuanzi melepaskan bola hitam di tangannya. Karena sang legenda sendiri telah tiba, ini berarti semuanya telah berakhir. Tidak ada yang berani menghadapi mitos, dan Tian Xuanzi hanya bisa menyedotnya, bahkan jika dia tidak senang dengan itu. Kamu tidak bodoh. Kamu hanya jahat. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku harus keluar lebih awal? Yu Qingfeng terus duduk sambil menatap Tian Xuanzi dengan tatapan lucu. Wajah Tian Xuanzi langsung berubah setelah mendengar itu. Kemudian dia menunduk untuk menjelaskan dengan suara lembut, "Saya tidak sopan tadi, tapi semua itu ditujukan kepada mereka yang ada di domain tandus kuno. Saya tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Pedang Senior akan turun ke sini." Oh. Yu Qingfeng tersenyum. Jadi maksudmu aku bukan orang dari domain tandus kuno? Ngomong-ngomong, akulah yang menaklukkan domain tandus kuno saat itu. Tian Xuanzi terkejut dengan itu dan dengan cepat mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat Yu Qingfeng, dia bisa merasakan firasat buruk. Seseorang dengan status saya tidak boleh bergerak melawan Anda, karena Anda tidak layak untuk saya bergerak. Tetapi jika saya tidak melakukan apa-apa, semua orang mungkin mengira saya terlalu memaksakan kehendak. Yu Qingfeng melanjutkan. Saya tidak berniat menyinggung perasaan Anda, senior. Tolong, ampuni saya. Tian Xuanzi tidak berani membantah dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Tapi Yu Qingfeng tidak peduli dengan kata-kata Tian Xuanzi dan berkata, "Sudah terlambat." Ketika dia mendorong telapak tangannya ke depan, beberapa pedang yang terbentuk dari merkuri terbang keluar dari tubuhnya, menusuk ke tubuh Tian Xuanzi. Tidak. Wajah Tian Xuanzi menjadi terdistorsi saat dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Rasa sakit itu tidak hanya di tubuhnya, tapi juga di hatinya. Ini karena Yu Qingfeng memutuskan nadi sucinya. Beberapa tarikan napas kemudian, setelah pedang merkuri itu dicabut,
lubang-lubang berdarah muncul di tubuh Tian Xuanzi. Tian Xuanzi kemudian jatuh ke tanah. Auranya telah turun dan wajahnya pucat. Saya menghancurkan 7 pulsa suci Anda, menghancurkan kultivasi Anda selama 1 abad terakhir. Tian Xuanzi, apakah Anda memiliki keluhan tentang itu? Yu Qingfeng menatap Tian Xuanzi tanpa emosi di wajahnya. Junior ini bersyukur karena kamu menyelamatkan hidupku. Tian Xuanzi mengertakkan gigi dengan api berkobar di pupil matanya. Tapi dia hanya bisa berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya. Sementara itu, semua orang di sekitarnya terkejut. Orang suci Sekte Xuantian merasa ngeri karena 1 abad kultivasi Tian Xuanzi telah sia-sia, belum lagi 7 nadi sucinya terputus. Ini memutuskan kemungkinan dia memulihkannya, yang terlalu kejam. Tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, dan beberapa orang bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat Yu Qingfeng. Terima kasih atas bantuan Anda, senior. Suara Lin Yun bergema saat dia berjuang untuk berdiri dan menangkupkan kedua tangannya. Yu Qingfeng menatap Lin Yun dengan jijik. Dia akhirnya tahu mengapa sesuatu yang bisa diselesaikan dengan 1 pedang bisa menjadi begitu merepotkan. Melihat Lin Yun masih berdiri di sana, terbungkus kain suci langit, Yu Qingfeng secara alami memahami segalanya. Tahukah kamu apa arti kain yang kamu kenakan? Segera pergi, sejauh yang kamu bisa. Jika kamu tidak pergi sekarang, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yu Qingfeng mendesak saat dia mengirimkan suaranya. Tapi, tuanku. Lin Yun berbalik untuk melihat ke arah sein pedang bercahaya di samping Yu Qingfeng dan ragu-ragu. Ini karena dia tidak tahu kondisi tuannya saat ini. Dia tidak akan mati di sini. Aku akan mengirimnya kembali ke Sekte Pedang, tapi apakah dia bisa melewati kesengsaraan tergantung pada dirinya sendiri. Yu Qingfeng memasang ekspresi tak berdaya, tapi dia masih menjelaskan pada Lin Yun dengan mentransmisikan suaranya. Mendengar itu, Lin Yun melambaikan pedangnya dan memanggil pedang pemakaman bunga kembali sebelum mengirimkan tatapan tidak mau pada tuannya. Lin Yun, berhentilah melamun. Permaisuri ini akan membawamu pergi. Lil Purple melonjak ke langit dan berteriak. Salju mulai turun dari langit saat 2 tanda dewa di dahinya saling terkait. Kenapa tiba-tiba turun salju? Banyak orang mengulurkan tangan untuk menangkap salju yang turun dengan keraguan di wajah mereka. Ketika mereka melihat Lil Purple, mereka bingung dengan kecantikannya, meskipun dia adalah seorang gadis kecil. Pada saat ini, Lil Purple memancarkan aura yang elegan, indah, dan mulia. Sebelum mereka bisa melihat Lil Purple lagi, teriakan burung Phoenix bergema, dan dia berubah menjadi burung Phoenix es nilai yang terbang ke arah Lin Yun. Lin Yun meraih seruling bambu giok ungu ilahi yang jatuh setelah Lil Purple bertransformasi dan mendarat di punggungnya. Seperti itu, burung Phoenix dengan cepat pergi bersama Lin Yun tanpa Lin Yun menoleh ke belakang. Dengan itu, semuanya berakhir dengan turunnya seorang legenda. Master Pedang Yao Guang hidup, dan Sekte Pedang menjadi pemenang utama dari medan perang tandus kuno ini, membalas dendam atas apa yang terjadi 2 dekade yang lalu. Sebagian besar denyut nadi orang suci Tian Xuanzi terputus, dan 1 abad kultivasi terhapus. Belum lagi seorang Saint Lord dari Sekte Xuantian meninggal di tangan Lin Yun. Tetapi hati Lin Yun merasa kosong karena suatu alasan, dan dia segera menyadari bahwa dia tidak mau pergi. Dia tidak mau meninggalkan sekte, teman-temannya, dan para senior yang merawatnya. Dia masih ingat bagaimana dia memasuki kolam suci, bagaimana Mu Xuankong menjadikannya murid langsung dari surga meskipun ada keberatan, dan bagaimana dia disergap oleh Jin Jue, menyebabkan Mu Xuankong membunuh kepala suku klan Dewa Neter. Dia juga tidak mau meninggalkan gurunya. Tidak hanya Sein Pedang Bercahaya yang menjadi tuannya, dia juga Jian Wuming, orang yang mendirikan Paviliun Pedang Langit. Itu adalah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Tapi dia akan pergi sekarang. Menyembunyikan namanya dan tidak pernah kembali. Air mata mengalir di pipi Lin Yun, dan dia bertanya-tanya apakah dia akan bersembunyi selama sisa hidupnya dan tidak akan pernah kembali. Tangannya gemetar saat dia meraih suling bambu giok ungu ilahi. Tuannya belum menjadi kaisar, dan Tian Xuanzi belum mati. Jadi bagaimana mungkin dia tidak bisa kembali? Berbalik, dia menatap Master Pedang Yao Guang dan berteriak dari lubuk hatinya, "Guru, tunggu aku. Aku akan kembali. Tunggu aku. Saya ingin menyaksikan Anda menjadi seorang kaisar." Tian Xuanzi, tunggu saja. Jika saya tidak mati hari ini, saya akan kembali di masa depan untuk mengambil nyawa Anda. Saat suara Lin Yun bergema, air mata mengalir di pipi Master Pedang Yao Guang saat dia mengepalkan kedua tinjunya. Dia memutuskan bahwa dia bertekad untuk menjadi seorang kaisar. Dia ingin berbicara dan membalas Lin Yun,
tapi waktu telah berhenti di wilayah tempat dia berada. Ketika Tian Xuanzi dibantu kembali berdiri, wajahnya sangat gelap saat dia melihat ke arah Lin Yun pergi. Lin Yun akan kembali. Sebaiknya itu yang terjadi. Murid Tian Xuanzi dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 4 garis cahaya turun dari langit, dengan aura menakutkan menyebar. Ketika semua orang melihat mereka berempat, mereka semua terkejut. Tapi mereka dengan cepat berlutut oleh aura yang dikeluarkan oleh keempatnya. Mereka secara alami adalah Kaisar Api, Pedang, Hitam, dan Putih. Semua orang terkejut dengan adegan ini karena ini berarti 5 dari 9 Kaisar ada di sini. Apakah sesuatu yang besar akan terjadi di era naga ilahi? Ini terlalu sulit dipercaya karena mereka berlima adalah legenda. Tetapi keempat Kaisar itu tampak agak menyedihkan, dan wajah mereka jelek saat mereka memandang Yu Qingfeng. Mereka semua menderita di tangan Yu Qingfeng. Yu Qingfeng, kamu benar-benar kejam. Kaisar Pedang dengan cepat mendarat di samping Tian Xuanzi dan memeriksa luka-luka yang terakhir. Setelah dia memeriksa luka Tian Xuanzi, matanya berkobar dengan amarah. Lin Yun memiliki kain suci langit, dan dia menggunakannya untuk membunuh leluhur Dewa Neter. Tian Xuanzi berkata sambil memegangi dadanya. Apakah kamu serius? Wajah Kaisar Pedang berubah. Semua orang di sini bisa menjadi saksinya. Tian Xuanzi tersenyum pahit. Kaisar Hitam dan Putih menyipitkan mata mereka ketika mereka melihat Yu Qingfeng. Kaisar Putih mengambil seteguk anggur sebelum dia berkata, orang kulit putih tidak minum. Yang hitam tidak membunuh. Kaisar Hitam tersenyum ketika tatapan mereka tertuju pada Yu Qingfeng. Melihat sekilas akan membuat Anda lebih puas. Tatapan Kaisar Api beralih ke arah di mana Lin Yun pergi. Meskipun Lin Yun sudah lama pergi, mereka masih bisa mengejar jika mereka mengejar sekarang. Kaisar Pedang, Chen Zilong, dengan dingin berkata, Yu Qingfeng, tidak apa-apa jika kamu membiarkan anak nakal itu pergi, tapi bagaimana dengan kain suci langit? Jika jatuh ke tangan klan roh iblis, bisakah kamu memikul tanggung jawab untuk itu? Jangan pedulikan dia dan kejar anak nakal itu. Tidak peduli apapun, kain suci langit harus berada di bawah kendali kekaisaran naga ilahi. Tapi Yu Qingfeng tidak melakukan apa-apa selain hanya mengangkat kepalanya untuk tersenyum pada keempatnya. Hal ini langsung membuat keempatnya gugup sebelum akhirnya Yu Qingfeng membuka mulutnya, bulan yang cerah bersinar di langit sementara jembatan yang rusak tertutup salju dan air. Ketika dia selesai, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bulan muncul. Bulan tampak realistis, dan salju mulai turun, sebelum Yu Qingfeng duduk di jembatan yang rusak. Sambil tersenyum, dia berdiri, siapa yang bisa memahami hatiku yang seperti bulan? Siapapun yang tersenyum adalah mereka yang terjebak dalam lukisan. Karena aku masih ada, aku tentu saja menunggu kalian. Tidak ada yang bisa mengambil seseorang yang aku lindungi, bahkan jika permaisuri naga ilahi datang sendiri. Adapun kalian berempat, tinggallah di dalam lukisanku untuk beberapa waktu. Bersama dengan Master Pedang Yao Guang, mereka melangkah ke bulan. Tepat sebelum mereka akan memasuki bulan, Yu Qingfeng berbalik dan tersenyum sebelum menghilang. Bulan dan jembatan yang rusak juga menghilang ketika dia menghilang, hanya tersisa salju. Di dalam kepingan salju, ada sebuah lukisan yang jatuh dari langit dan jatuh ke atas salju. Bab 1669 Akibat. Di Sekte Pedang, Yu Qingfeng dan orang suci pedang bersinar turun. Ketika mereka mendarat, waktu yang berhenti pada Sein Pedang Bercahaya dilanjutkan, dan tidak butuh waktu lama untuk penampilan Sein Pedang Bercahaya menjadi tua. Melihat bayangannya, Sein Pedang Bercahaya menghela nafas. Alam apa yang telah kau capai dengan pedangmu? Sein Pedang Bercahaya bertanya. Kekuatan Yu Qingfeng terlalu menakutkan, dan niat pedang darinya dapat menghentikan vitalitas Sein Pedang Bercahaya agar tidak terlepas. Niat pedangnya begitu kuat sehingga bahkan aliran waktu pun tidak bisa menghancurkannya. Yu Qingfeng merenung sejenak sebelum dia tersenyum, sedikit lebih kuat dari pedang terakhir yang kamu gunakan pada Tian Xuanzi. Di atas kelas 9, kata Sein Pedang Bercahaya dengan keterkejutan yang melintas di pupil matanya. Yu Qingfeng hanya menjawab dengan senyuman. Sein Pedang Bercahaya terdiam lama sebelum dia tersenyum, seperti yang sudah kuduga. Mengapa Anda belum menjadi kaisar? Yu Qingfeng tiba-tiba berkata. Aku tahu kau seharusnya mengambil langkah itu dengan kekuatanmu. Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Jika aku tidak menyaksikan pertarunganmu dengan guruku 3000 tahun yang lalu, aku mungkin sudah mengambil langkah itu. Yang saya inginkan adalah tidak pernah bersaing dengan para kaisar. Orang yang tidak pernah menyaksikan keanggunan 9 kaisar tidak akan tahu seberapa kuat mereka. Sein Pedang Bercahaya berkata, dan angin sepoi-sepoi tiba-tiba berhembus.
Beberapa kelopak bunga prem jatuh ke danau, dan Yu Qingfeng meraih kelopak bunga yang terbang melewatinya. Melihat kelopak bunga itu, dia berkata, jadi, akulah alasannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia adalah kesengsaraan di hati Sein Pedang Bercahaya. Tindakannya mengiris dua puncak 3000 tahun yang lalu masih ada di dalam hati Sein Pedang Bercahaya, itulah sebabnya Sein Pedang Bercahaya tidak bisa mengambil langkah itu. Menjentikkan kelopak bunga, Yu Qingfeng menghela nafas, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Bahkan sekarang, saya tidak bisa dengan santai menggunakan pedang yang saya gunakan 3000 tahun yang lalu. Tanpa lawan seperti tuanmu, aku tidak bisa dengan mudah memotong kedua puncaknya. Bahkan jika kultivasi saya telah berkembang jika dibandingkan dengan masa lalu, saya tidak dapat menemukan kondisi mental dari masa lalu. Wajahnya kesepian karena sulit untuk menemukan orang yang layak baginya untuk menggunakan pedang yang dia gunakan 3000 tahun yang lalu. Tak lama kemudian, Yu Qingfeng tersenyum, sepertinya perjalanan saya ke sini tidak sia-sia untuk membayar dua bantuan. Radiant, kita sudah aman sekarang, dan aku tidak akan datang lagi. Tentu saja, aku berterima kasih atas bantuanmu, jika tidak, muridku pasti sudah mati. Sein Pedang Bercahaya menatap Yu Qingfeng dengan hormat. Berdasarkan kekuatan dan keanggunan Yu Qingfeng, dia benar-benar layak menyandang gelarnya sebagai Kaisar Pedang. Saat Yu Qingfeng keluar sambil tersenyum, suaranya bergema, aku akan pergi melihat-lihat panggung pengamatan surgawi untuk melihat bulan sejak saat itu. Aku tidak akan kembali ke Sekte Pedang lagi. Kemudian lagi, saya mungkin datang dan melihat apakah Anda benar-benar telah menjadi seorang kaisar. Tapi, dia sudah pergi sebelum dia selesai, tapi dia mungkin ingin mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan itu lagi. Meskipun dia menyelamatkan Sein Pedang Bercahaya, dia tidak memperpanjang umur yang terakhir. Menilai dari kondisi Sein Pedang Bercahaya saat ini, akan lama jika dia bisa hidup selama 3 tahun lagi. Di luar medan perang tandus kuno, 5 orang akhirnya keluar dari lukisan itu 4 jam setelah Kaisar Pedang pergi. Kaisar Api melambaikan tangannya dan menyimpan lukisan itu. Dia berkata, Yu Qingfeng benar-benar murah hati menggunakan harta ini hanya untuk menjebak kita selama 4 jam. Apakah itu sepadan untuk anak itu? Bukankah dia selalu seperti ini? Dia jelas malas ikut campur, tapi dia tiba-tiba muncul setiap kali ada yang mencoba ikut campur. Kaisar Pedang, Chen Zilong, berkata dengan dingin. Masih bisakah kita mengejar? Kaisar Putih bertanya, meneguk anggur dan melihat ke arah Lin Yun pergi. Kita tidak bisa mengejarnya lagi. Wajah Kaisar Hitam menjadi dingin. Phoenix S itu tidak hanya cepat, dia bahkan menyembunyikan auranya di sepanjang jalan. Dia mungkin memiliki garis keturunan Phoenix kuno. Kenapa dia tidak bisa menjadi Phoenix kuno? Kaisar Api tiba-tiba menyela, langsung menyebabkan wajah semua orang berubah dan menatapnya. Kaisar Api tersenyum, aku hanya berbicara dengan santai. Chen Zilong tidak lagi memikirkan hal itu dan melihat lukisan di tangan Kaisar Api. Dia bertanya, jadi, bagaimana kita harus berurusan dengan lukisan bulan ilahi ini? Kembalilah padanya. Apa lagi? Apakah Anda ingin mengambilnya? Orang itu picik, dan tidak akan membiarkan siapapun menyentuh harta yang telah dia kumpulkan. Jika kamu benar-benar mengambilnya, dia pasti akan mengejarmu untuk itu. Kaisar Api berkata, kami akan pergi dulu. Kaisar Hitam dan Putih berkata sebelum mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan pergi. Kaisar Api mengikuti di belakang mereka, membawa lukisan bulan ilahi bersamanya. Kau harus kembali bersamaku. Bukan tidak mungkin untuk mengobati lukamu. Chen Zilong menatap Tian Xuanzi. Bagaimana mungkin aku bisa kembali ketika aku gagal? Tian Xuanzi tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan luka-luka Anda? Chen Zilong mengerutkan alisnya. Aku akan menemukan cara untuk mengobatinya. Pedang Yu Qingfeng mungkin bukan hal yang buruk bagiku. Perjalanan saya terlalu mulus, dan saya telah meremehkan Sekte Pedang dan Sein Pedang Bercahaya. Bukankah Sein Pedang Bercahaya ingin menjadi kaisar? Bukankah anak nakal itu mengatakan bahwa dia akan kembali? Aku akan menunggu mereka, kalau begitu. Tian Xuanzi berkata dan membungkuk sebelum pergi. Tapi siluetnya tampak sunyi di salju. Seekor kucing putih terbang dari jauh, akhirnya membawa senyuman di wajah Tian Xuanzi. Dia membungkuk dan memeluk kucing itu sebelum pergi. Melihat siluet Tian Xuanzi, Chen Zilong tahu bahwa Tian Xuanzi memiliki tulang punggung. Tapi setelah pertempuran ini, Sekte Xuantian mungkin akan menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Ini karena kerugian yang mereka derita kali ini bukan hanya seorang Saint Lord tetapi juga prestise yang telah dikumpulkan oleh Sekte Xuantian selama bertahun-tahun.
Itu sia-sia, jadi Sekte Suantian mungkin tidak akan melakukan apapun dalam waktu 3 tahun. Ini adalah sungai besar dengan lebar lebih dari 10.000 meter. Bahkan seorang ahli alam nadi naga akan merasa kecil ketika berdiri di depan sungai ini. Binatang iblis besar sesekali keluar dari sungai, menciptakan gelombang dari kemunculan mereka. Ini adalah sungai tertua di domain Tandus kuno, Sungai Sunyi. Ada sebuah lembah yang tenang di samping sungai ini. Tempat ini berjarak 7 juta mil dari medan perang Tandus kuno. Saat Lil Purple turun, dia kembali ke bentuk manusia. Ketika Lin Yun jatuh berlutut, dia memuntahkan seteguk darah. Kain suci langit telah lama disegel kembali di dalam tubuhnya, dan luka-lukanya sangat parah. Lil Purple dengan cepat memeriksa tubuh Lin Yun sebelum dia berkata, kerusakan pada 4 nadi nagamu terlalu serius. Bahkan dengan tulang naga biru, nadi nagamu tidak akan pulih dalam waktu dekat. Cobalah. Lin Yun mengangguk dan duduk untuk mengedarkan seni menembus langit naga biru. Tulang naga biru memancarkan cahaya, tapi cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam denyut naga. Rasa sakit yang hebat membangunkan dia dari usahanya ketika dia mencoba mengedarkan asal naganya. Rasanya sakit. Lin Yun membuka mulutnya, dan bibirnya mulai bergerak-gerak. Sesaat kemudian, Lin Yun tersenyum pahit, aku seharusnya tidak bisa pulih dari lukaku dalam waktu setengah tahun. Tapi, untungnya, saya tidak mati. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Lil Purple bertanya, menganggukkan kepalanya. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan medali biru kuno, dan tatapannya tertuju pada kata angin yang terukir di ujungnya. Apa ini? Lil Purple bertanya dengan rasa ingin tahu. Kenapa ini terlihat sangat familiar? Ini adalah Ordo Dewa Angin, dan aku sekarang adalah penguasa naga biru. Lin Yun dengan kasar menjelaskan masalah dengan Ordo Dewa Angin kepada Lil Purple. Saya mengerti. Lil Purple mengangguk. Ordo Azure Ilahi yang sebenarnya dapat diperoleh dengan menggabungkan Ordo Dewa Angin dan Ordo Dewa Petir. Jadi, kau harus melakukan perjalanan ke Laut Suci Domain Surga dan mencari Paviliun Nirwana sebelum menerima kekuatan dan warisan garis keturunan naga biru yang ditinggalkan sebagai penguasa naga biru. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun menyipitkan matanya, aku hanya bisa melihat saat aku memalsukan langkah maju. Sudah 100.000 tahun, dan garis keturunan naga biru mungkin tidak mempercayai saya dengan Ordo Dewa Angin saja. Siapa yang tahu? Setidaknya kau tidak naif, kata Lil Purple. 100.000 tahun adalah waktu yang lama. Bagaimana mungkin aku bisa memenangkan hati semua orang dengan medali? Tapi aku masih harus mencobanya. Pasukan Tian Xuanzi terlalu besar, dan sulit bagiku untuk menghadapinya sendirian. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat Lil Purple. Dia sekarang tahu siapa yang dibicarakan Tian Xuanzi ketika dia mengatakan bahwa orang yang ditunggu-tunggu oleh tuannya tidak akan datang. Orang itu pasti Yu Qingfeng. Yu Qingfeng akhirnya datang, tetapi fakta bahwa dia terlambat sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan di belakang Tian Xuanzi dapat menghentikan Kaisar Pedang. Ini berarti dia tidak punya pilihan selain pergi ke Paviliun Nirwana. Melihat medali Dewa Angin, Lin Yun menghela nafas, selanjutnya. Selanjutnya, apa? Aku berjanji pada kakak Jiang untuk melakukan perjalanan, apapun hasilnya. Lin Yun berkata dengan tekad saat dia dengan kuat memegang Ordo Dewa Angin. Jiang Ling menunggu 100 tahun sebelum memberinya Ordo Dewa Angin sehingga dia tidak bisa mengecewakan kakaknya. Bahkan jika perjalanan ini akan berbahaya, dia masih harus melakukan perjalanan. Tidak akan butuh waktu lama untuk apa yang terjadi di domain Tandus kuno untuk mengguncang seluruh alam Kunlun. Kain suci langit Anda akan memberi Anda ancaman besar pada saat itu. Bagaimana rencanamu untuk menghadapinya? Lil Purple bertanya. Aku sudah punya solusinya, transformasi kura-kura ilahi. Aku bisa mempraktekkannya sekarang karena aku berada di alam nadi naga. Pada saat itu, bahkan orang suci tidak akan bisa melihat penyamaranku. Lin Yun berkata setelah menyimpan perintah Dewa Angin. Lil Purple jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena dia tidak pernah memikirkan transformasi kura-kura ilahi. Apakah tempat ini aman? Lin Yun bertanya. Seharusnya tidak ada yang bisa menemukan tempat ini dalam waktu 10 hari. Saya juga telah menghapus aura kita di sepanjang jalan. Kata Lil Purple setelah merenung sejenak. Di mana Lil Red? Lin Yun bertanya. Jangan khawatir tentang itu. Dia akan menemukan jalannya sendiri. Lil Purple cukup percaya diri tentang hal itu. Mendengar apa yang dikatakan Lil Purple, Lin Yun mengambil sebuah kantong dari kantong interspasialnya. Baca novel ini dan novel terjemahan luar biasa lainnya dari sumber aslinya di. Apa ini? Guruku memberiku kantong ini, tapi aku tidak tahu apa isinya.
Guruku tidak mengizinkanku membukanya dan hanya menyuruhku membukanya pada saat yang tepat. Aku menebak bahwa ini adalah waktu yang tepat, sekarang. Kata Lin Yun, bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat kantong itu. Sejujurnya, Lin Yun juga penasaran dengan apa yang ada di dalam kantung ini. Bab 1670 Aku harus pergi. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia membuka kantung itu di hadapan Lil Purple dan mengeluarkan benda yang ada di dalamnya. Itu adalah batu kristal sebesar kepalan tangan. Selain itu, ada juga sebuah batu giok. Setelah melihat batu ini, Lin Yun menuangkan segumpal niat pedangnya ke dalamnya. Saat berikutnya, batu itu bersinar, dan seseorang secara bertahap muncul. Orang ini secara alami adalah Sein Pedang Bercahaya. Tuan, Lin Yun bersukacita. Tapi Sein Pedang Bercahaya bereaksi seolah-olah dia tidak melihat Lin Yun dan tersenyum, saat kamu membuka kantong ini berarti kamu tidak mati di medan perang tandus kuno dan telah pergi. Saya hanya sebuah rekaman, dan saya tahu Anda memiliki banyak pertanyaan. Tapi dengarkan dulu apa yang akan kukatakan. Sebuah rekaman. Lin Yun segera mengetahui bahwa gurunya mungkin meninggalkan sebuah kenangan di dalam batu kristal ini. Apakah tuannya tahu dia akan berada dalam bahaya di medan perang tandus kuno? Jangan kaget. Saya sudah berspekulasi bahwa Anda akan mengalami bahaya di medan perang tandus kuno. Dengan kepribadian Tian Xuanzi, dia tidak akan melihatmu menjadi lebih kuat. Selain itu, ini juga akan menjadi kesempatan besar baginya untuk menyelidiki kondisi saya saat ini. Mungkin aku sudah mati saat kau melihat ingatan ini. Tuan, Anda tidak mati. Kata Lin Yun, tapi dia segera menyadari bahwa ini hanyalah ingatan dari gurunya. Tapi itu sama seperti apa yang diperkirakan oleh gurunya. Jika Yu Qingfeng tidak muncul dan Lin Yun tidak memiliki kain suci langit, dia pasti sudah mati. Tuannya muncul di medan perang tandus kuno, meskipun tahu dia akan mati. Memikirkan hal ini, Lin Yun tidak bisa menahan perasaan masam di hidungnya. Jika aku masih hidup, orang itu mungkin akan muncul. Sein Pedang Bercahaya tersenyum, tapi senyumnya rumit. Dia menghela nafas dengan lembut, itu orang yang baik. Alasan mengapa aku tidak bisa melangkah keluar juga karena pedang itu 3000 tahun yang lalu. Orang-orang berpikir aku tidak mampu melakukan langkah itu, tapi bagaimana seorang Sein bisa mengambil langkah itu ketika dia mengalami era legendaris itu? Bahkan jika aku seorang pedang suci. Tanpa mengalami apa yang terjadi 3000 tahun yang lalu, aku pasti sudah lama menjadi seorang kaisar. Tapi itu tidak masalah karena saat aku mengambil langkah itu berarti aku akan memiliki kemampuan untuk mematahkan legenda. Mata Sein Pedang Bercahaya bersinar terang ketika dia mengatakan itu. Pada saat ini, Lin Yun akhirnya tahu bahwa alasan mengapa tuannya tidak dapat membuat langkah untuk mencapai alam kaisar adalah karena pedang Kaisar Yu Qingfeng. Pedang dari 3000 tahun yang lalu seharusnya adalah pedang yang digunakan Yu Qingfeng untuk memotong dua puncak sekte pedang. Segalanya agak rumit dengan Tian Xuanzi. Perebutan kekuasaan di domain tandus kuno memiliki bayang-bayang kekaisaran naga ilahi di belakangnya, dan masalah ini terkait dengan 9 kaisar. Itu tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata. Ingat, jangan kembali ke domain tandus kuno sebelum menjadi orang suci. Jika saya tidak bisa menjadi kaisar, maka jangan pernah kembali. Kata Sein Pedang Bercahaya. Ketika dia merekam pesan ini, dia tidak tahu Lin Yun memiliki kain suci langit. Dia akan menyuruh Lin Yun untuk tidak pernah kembali jika dia tahu. Bahkan jika Sein Pedang Bercahaya tidak memberitahunya, Lin Yun sudah bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih signifikan di belakang Tian Xuanzi. Jika bukan karena keberadaan Yu Qingfeng, tidak akan terlalu merepotkan untuk membasmi sekte pedang. Bagaimanapun, tidak mungkin sekte pedang bisa menghadapi raksasa seperti itu, dan ada kemungkinan besar raksasa itu adalah kekaisaran naga ilahi. 9 kaisar muncul 3000 tahun yang lalu dan mendirikan kembali kekaisaran naga ilahi, menyatukan alam Kunlun. Di bawah kepemimpinan kekaisaran naga ilahi, alam Kunlun telah mencapai puncak kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan menunjukkan tanda-tanda memulihkan alam Kunlun seperti pada zaman kuno. Sebagai contoh, era naga suci jauh lebih kuat 3000 tahun yang lalu. Namun karena besarnya kekaisaran naga ilahi, tidak dapat dihindari adanya perebutan kekuasaan di dalamnya. Jadi menjadi musuh Tian Xuanzi mungkin tidak sama dengan menghadapi seluruh kekaisaran naga ilahi. Kekaisaran naga ilahi tidak berani menyentuh sekte pedang, yang pasti karena Yu Qingfeng. Ini karena seluruh domain tandus kuno berada di bawah kekaisaran naga ilahi, atas nama, dan sekte pedang berada di bawah yurisdiksi kekaisaran.
Jika Sekte Pedang bisa menjadi tanah suci dan orang suci pedang berseri bisa tumbuh setinggi 9 kaisar, Kekaisaran Naga Ilahi mungkin tidak lagi mendukung Tian Xuanzi. Pada akhirnya, ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Aku tidak pernah mengajarimu teknik pedang apapun sebelum alam nadi naga, dan sudah hampir 2 tahun sejak kamu bergabung dengan Sekte Pedang. Kata Master Pedang Yao Guang. Sekarang aku akan mengajarimu sebuah teknik pedang. Teknik pedang ini memiliki persyaratan yang tinggi, dan sutra pedang langit ilahi Anda harus mencapai penguasaan penuh. Selain itu, kau harus mencapai tahap nirwana untuk bisa mempraktekkannya. Tidak hanya memiliki persyaratan yang tinggi, tetapi hanya sedikit yang berhasil mempelajarinya. Teknik pedang ini disebut pedang kunang-kunang ilahi. Pedang kunang-kunang ilahi. Lil Purple berseru di samping. Pernahkah Anda mendengar tentang teknik pedang ini? Lin Yun bertanya. Novel ini tersedia di. Saya memulihkan beberapa kenangan selama perjalanan saya ke puncak iblis sejuta umat. Leluhur pedang seharusnya menciptakan pedang kunang-kunang ilahi, dan leluhur pedang adalah leluhur klan Jian. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di zaman kuno yang bisa bersaing dengan dewa leluhur naga biru. Lil Purple menganggukkan kepalanya. Leluhur pedang menciptakan teknik pedang ini, tapi dia tidak menyembunyikannya dan membaginya dengan semua tanah suci yang menghasilkan pendekar pedang. Teknik pedang ini terkenal di alam Kunlun saat itu, dan bahkan Ziyuan telah mempraktekkannya. Teknik pedang ini memiliki 13 pedang, masing-masing setara dengan teknik pedang. Ini memiliki ambang batas yang tinggi, dan hanya mereka yang memiliki hasrat yang kuat terhadap pedang yang dapat berhasil mempraktikkannya. Ketika dia mendengar penjelasan Lil Purple, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Dia merenung sejenak sebelum berkata, cahaya kunang-kunang juga bisa bersaing dengan cahaya matahari dan cahaya bulan. Kamu pintar. Inilah makna di balik teknik pedang ini. Leluhur pedang adalah orang yang sombong, dan gurumu mungkin memiliki hubungan dengan klan Jian, karena dia memiliki teknik pedang ini. Lil Purple tersenyum. Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam karena nama asli gurunya adalah Jian Wuming. Dia pernah bertanya pada gurunya tentang hal itu, tapi gurunya tidak banyak bicara. Jadi dia menduga bahwa pasti ada cerita dalam masalah ini. Teknik pedang tercatat dalam slip giok itu. Kamu mungkin seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai pedang, tapi jangan mengabaikan kultivasimu. Aku tidak akan memberimu teknik pedang ini jika kau tidak memahami maksud pedang kubah surgawi. Kata Master Pedang Yao Guang. Menurut apa yang gurunya katakan, meskipun tidak mencapai ambang batas untuk melatih teknik pedang ini, dia telah memahami niat pedang kubah surgawi. Jadi dia bisa mencobanya. Dia harus melakukannya dengan lambat, atau itu akan berbahaya. Saat Sein Pedang Bercahaya menghela nafas, dia berkata, aku terjebak di tempat tinggalku, dan aku tidak bisa mengajarimu. Jika tidak, kamu akan membuat lebih banyak kemajuan dalam 2 tahun terakhir, dan aku minta maaf tentang itu. Mendengar itu, Lin Yun menjadi cemas dan ingin membantah gurunya. Master Pedang Yao Guang mungkin menebak bahwa Lin Yun tidak akan setuju dengan itu, dan dia tersenyum, aku menerima total 5 murid sebelum kamu. Kamu masih memiliki kakak tertua dan kakak kedua. Kakak perempuanmu yang kedua adalah pemberontak, dan aku telah mengeluarkannya dari sekte. Aku tidak tahu kemana dia pergi selama bertahun-tahun. Kakak tertua Anda adalah seorang suci, dan namanya King He. Dia memiliki kepribadian yang ramah, dan dia yang paling lama mengikutiku. Saya mengajarinya semua yang saya tahu sebelum membiarkan dia bergabung dengan Sekte Dao Surgawi. Dia sekarang seharusnya menjadi seorang tetua suci di Sekte Dao Surgawi. Saat kau mencapai Sekte Dao Surgawi, kau bisa menghancurkan batu kristal ini, dan kakak tertua akan datang menemuimu. Kamu tidak perlu khawatir karena dia akan melindungimu, dan Sekte Dao Surgawi juga dapat memastikan keselamatanmu. Dia akan mengajarimu atas namaku, terlepas dari Sutra Pedang Langit Ilahi atau Kitab Pedang Mendalam yang Agung. Ingat, Tian Xuanzi tidak akan bisa melakukan apapun padamu selama kau mencapai Sekte Dao Surgawi. Jadi jaga dirimu, muridku. Saat sosok Sein Pedang Bercahaya berangsur-angsur menghilang, Lin Yun melihat ke arah batu kristal di tangannya dan merasa hatinya berat. Ternyata tuannya sudah mempersiapkan segalanya. Melihat pemandangan ini, bahkan Lil Purple tidak bisa menahan nafas karena Sein Pedang Bercahaya sangat menghormati. Dia tidak memiliki apa-apa untuk dipilih tentang Sein Pedang Bercahaya, bahkan jika dia adalah orang yang picik. Yang terakhir tahu tentang skema Tian Xuanzi, tetapi dia masih meninggalkan tempat tinggalnya untuk melindungi Lin Yun dan bahkan mengatur segalanya untuknya. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Lil Purple bertanya, menatap Lin Yun.
Aku harus melakukan perjalanan ke Sekte Dao Surgawi untuk mempelajari kitab pedang mendalam yang agung dan mencoba menyempurnakannya. Tapi sebelum itu, aku berencana untuk melakukan perjalanan ke Laut Suci Domain Surga dan memeriksa situasi terkini dari garis keturunan naga biru. Lin Yun mengambil keputusan setelah pertimbangan singkat. Dia tahu bahwa akan merepotkan baginya untuk pergi ke Laut Suci Domain Surga setelah pergi ke Sekte Dao Surgawi, jadi dia harus mengambil kesempatan ini dan melakukan perjalanan ke sana. Oke. Lil Purple mengangguk sebelum dia berkata, aku mungkin tidak akan pergi bersamamu. Lin Yun bingung saat mendengar itu. Melihat ini, Lil Purple menjelaskan, saya mendapatkan beberapa tetesan darah Phoenix dalam perjalanan saya ke puncak iblis Myriad, dan saya harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak. Tempat itu juga memiliki petunjuk tentang rune ilahi penguasa lainnya. Jika aku tidak mengkhawatirkanmu, aku tidak akan meninggalkan tempat itu secepat ini. Apa kamu harus terburu-buru? Aku bisa pergi ke sana bersamamu di masa depan. Lin Yun tersenyum. Tapi itu terutama karena puncak iblis Myriad berbahaya dan merupakan zona terlarang bagi para orang suci. Beruntung dia bisa keluar hidup-hidup, dan dia tidak ingin melihat Lil Purple mempertaruhkan nyawanya. Aku punya alasan mengapa aku harus pergi ke sana. Selama aku mengumpulkan semua rune ilahi penguasa, aku bisa mengetahui rahasia tentang pedang yang harus disimpan di kotak pedang Ziyuan. Ingatanku tidak memiliki apa-apa tentang itu, tapi aku bisa merasakan bahwa itu pasti pedang yang penting. Selain itu, aku punya spekulasi. Lil Purple menggelengkan kepalanya. Spekulasi apa? Lin Yun bertanya. Ingat ketika aku memberitahumu bahwa kotak pedang ini kosong saat Ziyuan membawanya saat itu? Lil Purple bertanya. Ya, jadi. Aku menduga itu pasti, pedang yang rusak, yang ada di tubuhmu. Lil Purple memberikan spekulasi yang mengejutkan. Ini membuat Lin Yun tertegun sejenak sebelum wajahnya berubah drastis. Pedang di dalam tubuhnya tidak benar-benar patah, tapi hanya begitu banyak yang terungkap sejauh ini. Di masa lalu, belenggu akan patah setiap kali dia membuat terobosan dalam niat pedangnya. Tapi setelah dia menciptakan rasi penguasa, pedang itu menjadi tenang. Mungkin pedang itu hanya akan bereaksi ketika dia memanggil konstelasi sovereignnya yang lengkap. Tapi jika pedang di tubuhnya adalah pedang yang harus disimpan di kotak pedang, itu akan sedikit terlalu mengejutkan. Aku bertemu dengan Master Pedang Ziyuan di masa lalu, tapi dia tidak bisa mengenali pedang itu. Kata Lin Yun. Bagaimana kau tahu bahwa dia tidak berbohong padamu? Atau dia mungkin tidak melihat pedang itu di tubuhmu? Dia bukanlah orang yang baik. Kata Lil Purple. Pedang Ziyuan suci telah menyegelnya selama 100.000 tahun, jadi dia secara alami tidak senang dengan dia. Tapi ini hanya spekulasi. Biarkan aku memiliki kotak pedang itu, dan aku pasti bisa berjalan lebih jauh kali ini. Setelah itu, aku akan bertemu denganmu di Sekte Dao Surgawi. Lil Purple mengungkapkan rencananya. Aku tidak keberatan membiarkanmu meminjam kotak pedang, tapi apakah kamu benar-benar harus pergi? Murid-murid Lin Yun berkilat dengan kekhawatiran. Aku harus pergi, apapun yang terjadi. Lil Purple menatap Lin Yun dengan mata penuh tekad. Dia masih terlalu lemah dan merasakan tekanan yang luar biasa setiap kali dia hanya bisa melihat Lin Yun menempatkan dirinya dalam bahaya.